wajhihi. Ini udah kemarin ya. Udah, lagi tanggal Yaitu 1. hendaknya kita selalu berwajah senyum kepada orang lain. Nah, senyum ini kepada orang lain itu macam-macam. Ada yang senyumnya ikhlas, ada yang senyumnya nggak ikhlas. Tapi kalau kita mah hadap-hadapan tetap aja senyumnya mah ikhlas. Senyum ikhlas. Tapi kalau di belakang ngomongin kita, berarti senyumnya palsu. Ikhlas. Ini bahaya ini. Iya, kepalsuan. Ada orang yang depan kita senyum, tapi di belakang kita dibunuh, ditusuk-tusuk, ngomongin terus, nggak pernah berhenti. Ih, saya mau bingung nih kayak begini nih perempuan. Benar. Kalau ada laki-laki kayak begitu, na'udzubillah min dzalik kayak perempuan berarti. Nggak ada berhentinya. Yang diomongin nggak pernah ngomongin orang, tapi masih diomongin juga. Terus gimana? Pusing nggak kita? Bukan pusing, itu orang geblek nggak? Kecuali dia ngomongin saya omongin nih, saya balas lagi ngomongin, walaupun dosa yang nggak boleh, tapi itu udah impas. Dan ini orang nggak pernah ngomongin, diomongin. Coba kalau nggak orang begini gimana? Terus kalau dibalas nanti boroknya kita lebih tahu boroknya dia dibandingkan orang yang ngomongin. Maluan dia nanti. Misalnya kita buka semua nih, gua tahu rasa, tapi gua nggak pernah ngomong. Cuma lu ngomong terus, gua omongin semua. Nggak malu nggak kita akhirnya? Malah kita malu, karena kita lebih tahu boroknya dia dibandingkan yang diomongin. Nah ini udah mendingan diam dah. Kalau memang kita ada masalah datang. Nih ada contoh nih. Ini jadi pelajaran bagi saya. Ada anak ngaji, terus ada lapor semalam tuh, Pak, si itu ngerokok perempuan. Saya langsung, wah ya, bisa nggak emosi. Nah, dia cerita kemana-mana tuh anak tuh. Dari taksi ini, sini, cerita, si itu ngerokok, saya udah lapor sama Pak Ustaz enggak. Dilalahnya itu, anak tuh datang ke rumah saya jam 9 malam ke semalam, tabayun. Tabayun itu mau ceritain yang sebenarnya. Dia nggak cerita di belakang orang, dia datang, Pak Ustaz begini sebetulnya, kenapa? Kamu saya dengar ngerokok, perempuan tuh. Kakak saya lagi ngerokok, buang rokok di jalan, di gang. Ini anak gang obat. Terus saya ambil, takut keinjak orang. Dilihat itu sama anak sini lagi main ke sono, langsung lari ke sini lah, ke rumah. Jadi lagi ngajar-ngaji tuh saya diketok-ketok, ada apa? Itu ngerokok Pak Ustaz, itu ngerokok. Oh iya, anak datang. Dah, pas datang saya panggil, dia cerita lah. Jadi yang saya lihat itu Pak, yang dia lihat itu tuh orang ngelihat aja belum tentu benar. Jangan mengudah ngambil kesimpulan. Anaknya itu datang langsung, dia tabayun begini Pak Ustaz. Jadi itu rokok bukan saya yang ngerokok. Jadi pas dia lagi ngambil rokok, itu anak ngeliat, nggak dilihat selanjutnya. Tahunya dia lagi megang rokok, langsung lari lapor ke rumah. Nah, terus anak itu datang ke rumah, dia ceritain, jadi itu rokok itu mau dibuang. Cuma kebetulan dia lagi megang rokok. Cuma anak ini udah cerita kemana-mana, tuh ke belakang tuh diceritain semua. Nah, terus anaknya itu datang tabayun menjelaskan sampai dia, kalau orang benar pasti datang. Makanya saya bilang berarti anak ini nggak bohong. Kalau anak ini bohong nggak bakal datang. Takut. Tapi karena dia benar tidak melakukan kesalahan, dia datang tabayun. Sebenarnya begini loh Pak, ceritanya gini. Oh langsung saya tahu berarti anak benar, berarti anak nggak takut. Kenapa berani datang? Itu jadi pelajaran bagi kita. Kalau melihat sesuatu yang kita tidak tahu cerita sebenarnya, jangan cepat ambil kesimpulan. Kita mah paling gampang ambil kesimpulan. Dia doang berdua, ya udah nggak usah pakai kita ikut-ikut campur, cuma dia berdua. Terus tapi dia cerita kemana-mana Pak. Nah yang diceritain juga coba tabayun. Oke ya, kan saya cerita nih. Baik, coba saya tanya sama yang kamu ceritain ya. Gitu caranya.